Lucunya sebentar ya, lucunya ya, di Amerika itu Direktur Intelijen itu mengatakan bahwa tidak ada. Nah, Tidak ada nuklir. Tidak ada nuklir. Di Iran. Di Iran. Tulsi Gabbard. Tapi kemudian ditanya sama Presiden Trump kan, she's wrong. Dicopot. Gimana tuh kalau misalnya intelijen kayak begitu kan, dikatakan tidak ada, ya kan? Tapi kemudian karena Presiden bilang, she's wrong. Jadi ada. Kita kan bertanya-tanya sebenarnya. ya, Pengambil keputusan ini gimana nih di sana itu? ya memang itulah buktinya bahwa pengambil sebenarnya di dalam intelijen itu pengambil keputusan dia punya pengetahuan lebih daripada si intelijennya. Itulah sebabnya dia kalau dari 100 dia punya 60. Untuk dapat 100 dia harus melengkapi dengan 40. 40 inilah yang dilengkapi oleh si intelijen. Nah, 60 itu apa? Nanti dia akan mengeluarkan namanya UUK, unsur utama keterangan. Kamu cari ini. Kalau dia tidak tertarik, berarti dia kurang dari 50%, tidak tertarik dia. Nah, kalau kita orang intelijen tahu, itu berbahaya, kita akan kasih tahu sama bos, bos, ada ini. Kalau dia tertarik, dia akan keluarkan perintah lanjut, cari. Sebenarnya Nah, gini, itu. jadi kalau saya melihat pada waktu Direktur Intelijen mengatakan seperti itu, mungkin dia mengatakan bahwa sebenarnya memang tidak ada. Sebenarnya memang tidak ada. Tapi masa kemudian kalau atasannya bilang, enggak kamu salah, coba cari misalnya. Terus kemudian dia berubah, memang akhirnya dia berubah. Dia berubah mengatakan, tapi setelah Trump mengatakan itu, tapi Iran memang mempunyai kapasitas untuk membuat senjata nuklir itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kan begitu. Loh, kalau misalnya seperti itu, semua negara yang punya tenaga nuklir, itu bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama merubah tenaga nuklir untuk damai itu bisa untuk perang, untuk senjata. Bisa. Nah sekarang Jepang pakai tenaga nuklir. Mana-mana negara tenaga nuklir. Memang yang tadi disebutkan Pak Dubes, kalau 5 negara yang P5 ini dalam NPT, Non-Proliferation Treaty, bagi 5 negara yang sudah punya senjata nuklir, awas ya, kamu tidak boleh memberikan pengetahuan ke mereka-mereka yang tidak punya senjata nuklir. Tapi bagi mereka yang tidak punya senjata nuklir, ya sudah, dia berkomitmen untuk tidak memiliki. Dan Menteri Luar Negeri Iran pada waktu 3 titik diserang oleh Amerika Serikat mengatakan bahwa kami ini anggota NPT, Non-Proliferation Treaty. Kalaupun kita mau dicek, jangan dong oleh intelijen. Intelijen Amerika, intelijen Israel, cek oleh IAEA. Dan IAEA itu sebagai lembaga nuklir internasional yang kemarin sudah melakukan pengecekan pada masa Obama atau siapa begitu kan. Sudah melakukan pengecekan, nggak ada katanya. Nah sekarang IAEA bilang, udahlah kalau misalnya memang Anda nggak percaya semua, saya yang masuk. Dan saya yang menentukan, kasih kami akses. Seperti itu. Iya. Singkat boleh, Mbak Munik. Iya, 2015 akhirnya kan terhenti ya kesepakatan dengan Obama. Harusnya terhenti. Iran. Boleh gunakan mic? Jadi begini, maksud saya begini, 2015 itu Iran sudah tidak boleh menuju ke senjata nuklir. Tetapi bukan tidak boleh, harus menghentikan program nuklir yang dicurigai membuat senjata. Ya ini bahasa sayanya ya, bukan bahasa diplomat. Ya. Nah jadi gini, setahu saya 2015 itu sudah deal ya. Oke. Kemudian tapi ternyata kemarin Badan Energi Atom menyebutkan Iran sudah bisa memperkaya uranium hingga 90% itu sudah kadar senjata. Nah, jadi ada namanya badan yang mengecek. Ini bukan soal intelijen. Intelijen dalam hal ini seperti intelijen Israel, Mossad, itu mereka tujuannya hanya menargetkan para saintis, ilmuwan nuklir Iran. Ada 15 orang. Data terakhir 15 orang yang dibunuh. Maaf kata-katanya ya dieliminasi. Jadi targetnya adalah supaya mencegah terjadi pengayaan nuklir. Masalahnya
selama ini Khamenei datang untuk mengecek centrifuge. Khamenei mempromosikan juga nuklir Iran di mana-mana. Seperti Bapak tadi katakan ada 30 lokasi. Sekalipun belum terbukti. Sekalipun belum terbukti bisa diperkaya untuk senjata. Tetapi Bukan. Maaf. Badan Energi Atom sudah menemukan terakhir setelah diserang mereka menyebutkan Tidak, 90%. Tidak, Ibu. Sudah bisa. Ini lagi perbedaan data ya teman-teman, perbedaan data. Data yang dimana yang Ibu baca, yang saya tahu, yang saya pernah beberapa kali di waktu di sana dikasih kesempatan mengunjungi begini. Yang namanya uranium diperkaya, itu reaktor untuk pembangkit tenaga listrik diperkayanya itu cuma sampai 3,67, itu sudah bisa buat listrik. Untuk kadar lebih dari itu, untuk pertanian, untuk kedokteran sudah dimanfaatkan, termasuk oleh kita yang mencoba dengan riset-risetnya. Pengayaan secara teknis di atas sampai 20%, itu masih ditolerir karena masih bisa dibuat alasan untuk tujuan damai. Secara teknis di atas 20%, 30% dan sebagainya bisa dipercepat karena sentrifugalnya tinggal kalau bahasa kitanya diputer cepat, lebih cepat, digasnya di polin lebih cepat. Nah itu bisa naik sampai batas pembuatan senjata 90. IAEA tidak pernah menemukan bukti bahwa Iran punya kekayaan sampai 90. Satu. Kedua, yang disebutkan Mas Andrew, betul ya? Betul. Bahwa yang namanya IAEA tadi ada salah, maaf nih Pak Profesor. Yang namanya intelijen itu bukan begitu ceritanya. Kalau ada satu negara dicurigai punya program senjata nuklir, negara tetangganya boleh melaporkan ke IAEA. Indonesia misalnya dicurigai oleh Australia. Indonesia kayaknya bikin senjata nuklir. Oke, kita kirim inspektur. Inspektur itulah yang akan mengecek semua unsur itu apakah ada unsur pembuatan senjata pengayaan lebih dari sampai 90%. Kalau tidak ada tidak punya alasan untuk melaporkan Indonesia punya program. Yang terjadi inspekturnya IAEA adalah sebagian besar dari barat. Dan merekalah yang sebenarnya intelijennya Pak Profesor. Ini poin yang menarik Pak Dian, tapi sepertinya ada telebicara bergabung bersama kita Ibu Koni Rahakundini Bakri, Pak Smit Al-Hadar ingin komentar sepertinya. Bu Koni, pengamat militer, Bu Koni, sudah tersambung bersama kami Ibu Koni. Selamat malam. Bu Koni, kami ingin mendengar langsung dari Anda sebagai orang yang dianggap sangat dekat dan tahu sekali bagaimana militer di Rusia. Bahkan Ibu Koni ada juga yang mengatakan ini juru bicara Rusia gitu kan. Ibu Koni Bakri, eskalasi yang terjadi antara Iran dan Israel sampai akhirnya AS ikut campur. Mbak Koni, tanggapannya dulu boleh Ibu Koni? Sebelum saya masuk ke sana, tadi saya sempat mendengarkan pembicaraannya Mbak Monik, kemudian Pak Hikmahanto, rektor saya dulu, terus kemudian Pak Dubes ya. Menurut saya begini, untuk memahami perang antara Iran, Israel, kemudian peran Amerika Serikat, sepertinya kita mesti lihat dulu apa yang tercantum dalam buku Two Nations Under God. Jadi kalau kita panjang bahas kenapa Amerika punya standar ganda terhadap Iran misalnya, dan tidak terhadap Israel, itu karena misalnya dia alasannya menentang program nuklir Iran, karena meskipun Iran masih di bawah program anggota NPT dan masih dalam pengawasan International Atomic Energy Agency. Nah, dari sisi dia mendukung Israel, karena dia memang sudah bersikap seperti itu. Sekali lagi ya, kalau kita baca bukunya Two Nations Under God, memang dia sudah akan bersikap seperti itu meskipun Israel tidak pernah menandatangani NPT. Tapi saya kira kita nggak bahas sampai urusan nuklirnya. Yang saya mau bahas adalah sekarang bagaimana peran Rusia kalau Rusia itu masuk ke dalam konteks ini dan apa pilihan Iran. Iran ini kan sekarang pilihan cuma satu ya, cuma 4. Dia membalas cepat dan keras, misalnya mengirim serangan rudal balistik. Pada pangkalan Amerika Serikat itu ada 20 target yang bisa dia targetkan. Atau dia bisa diam aja nggak usah balas lah. Resikonya apa? Dia ditertawakan oleh rakyatnya, ditertawakan oleh dunia. Atau dia membalas dia akan membalas pada waktu yang dia pilih dan dia anggap tepat.
Misalnya, dia menunggu ketegangan itu mereda. Tapi menurut saya dengan masuknya Rusia di sini, ini menjadi menarik. Karena pernyataan Presiden Putin jelas itu akan membantu Iran sebagai kawan dan sebagai sahabat. Rusia itu terkenal orang yang sangat setia kepada negara-negara atau kepada siapapun yang dianggap kawan dan sahabat. Nah, permasalahannya yang kita mesti ukur jika perang ini berlanjut, apa yang akan dilakukan oleh Rusia yang dapat mendukung Iran, gitu loh. Pertama menurut saya adalah yang disabas oleh Pak Poto tadi, dukungan intelijen. Saya rasa dukungan intelijen itu akan bukan cuma intelijen biasa, tapi dengan teknologi militer tinggi. Kita tahu Rusia itu dapat sangat membantu Iran dalam GLONASS, sistem navigasi, intelijen satelit, kemudian teknologi pertahanan udara dia misalnya S-300, S-400, ya kan, untuk menahan pertahanan, memperkuat pertahanan Iran dari serangan Israel. Lalu bagaimana kemungkinan dia akan mengirim senjata dan amunisi, apakah lewat jalur normal diplomatik ataupun Rusia atau rahasia, dan ini artinya Rusia itu mampu mengirim senjata presisi tinggi. Tadi sempat dibahas tentang perang Ukraina ya. Nah kalau kita refer ke sana, senjata-senjata Rusia itu sangat berpresisi tinggi, baik drone, baik rudal balistik, hingga sistem peperangan elektronik untuk mendukung kekuatan tempur Iran jika perang ini terus berlanjut. Yang ketiga, Rusia pasti akan stand for Iran dalam dukungannya di forum internasional. Karena Rusia, dia dapat memveto resolusi-resolusi yang mengurugikan Iran di Dewan Keamanan PBB. Ini yang kita mesti underline. Dan ini akan memperkuat narasi anti Barat serta anti Israel di forum internasional. Sekali lagi saya nggak mau memperdebatkan apa yang disampaikan oleh Bu Monik ya. Saya cuma bilang bahwa ini kemungkinan terjadi jika Rusia masuk jauh ke dalam konteks ini. Yang keempat, saya rasa operasi perang cyber dan perang informasi ini akan sangat kuat karena Rusia terkenal sangat kapabilitasnya dalam aspek ini. Dia bisa membantu Iran menyerang sistem komunikasi dan komando Israel, juga meluncurkan kampanye disinformasi untuk mengganggu opini publik yang selama ini menjadi kekuatan Israel. Yang kelima mungkin aliansi strategis dan latihan militer bersama itu sudah dipastikan. Bagaimana di Laut Kaspia misalnya ya kan latihan gabungannya dulu, kemudian bagaimana kekuatan simbolis dan kesiapan operasional yang bisa dibantu dalam aspek di kawasan Teluk atau Laut Kaspia yang menjadi area. Yes. Berarti jelas Bu posisinya ketika Menlu Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Putin bukan hanya sebatas kemitraan strategis tapi konteksnya bantuan perang, betul ya Mbak ya? Saya mengukur bantuan perang apa yang mungkin dilakukan Rusia dengan pernyataan Presiden Putin bahwa Rusia akan membantu Iran dalam konteks Iran itu dianggap negara teman, negara kawan. Itu statement sangat kuat ya menurut saya. Dan yang sedang saya sampaikan barusan adalah bagaimana konstelasi perang ini, sebelum saya masuk ke nuklir tadi dibahas, saya sudah dengar dengan baik-baik. Tapi bagaimana kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Rusia terhadap Iran. Yang terakhir adalah logistik. Karena logistik ini menjadi sangat penting ya dalam kondisi perang panjang, di mana Rusia diperkirakan mati dalam perang Ukraina atau akan kedodoran, kan dia nggak kedodoran. Artinya apa? Dia kemampuan logistik dia sangat kuat. Dan ini artinya dia juga bisa membantu Iran. Dan yang paling kita mesti catat, Rusia ini negara yang terkena sanksi gila-gilaan. Nggak ada negara yang dikenai sanksi sebanyak Rusia dan dia survive. Artinya dia akan bantu juga Iran dalam aspek-aspek after atau resiko of war-nya. Misalnya, bagaimana perdagangan bilateral Iran, bagaimana energi Iran, bagaimana mata uang digital untuk menghindari sanksi internasional. Ini semua pengalaman Rusia dalam apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia, itu bisa dilakukan Rusia membantu Iran dalam konteks ini. Nah ini yang mesti kita gambarkan, kira-kira kalau perang ini terus berkelanjutan seperti apa, sekali lagi ketika kita membaca Two Nations Under God, kita tahu sekali lah, sampai mati pun Amerika pasti akan bela Israel. No matter penduduk Amerika ada yang demo kah pada Trump atau tidak, saya rasa posisi Amerika tidak akan pernah bergeser dari sana. Oke. Itu yang kira-kira mau saya sampaikan. Ibu Koni sepertinya Mbak Monik ingin langsung berinteraksi dengan Anda. Bu Koni. Langsung saja ke poinnya boleh Ya, Mbak Monik? saya ingin bertanya nasib 600 ilmuwan Rusia yang berada di Iran. Karena tadi Viti sebelum mulai catatan demokrasi, Putin mengatakan ada sekitar 250 di Bushehr dan total di seluruh Iran itu ada 600 ilmuwan nuklir. Nasibnya gimana? Langsung dijawab boleh Ibu Koni Bakri? Nah,
Kalau masalah nasib mereka itu memang kalau kita belajar lagi, ya saya nggak bisa menjawab nasib mereka saat ini seperti apa. Tapi kalau kita kontekskan lagi ke Rusia, cara Rusia juga menjaga ilmuwan nuklirnya adalah dengan membuat kotak-kotak yang terhubung dengan teknologi nuklir, ilmuwan nuklir atau tempat-tempat nuklir berada, itu sangat ketat, Bu Monik. Saya rasa mungkin Iran bisa belajar dari situ. Misalnya saja kita dari Moskow menuju kota tersebut, nggak bisa masuk, kita bisa ke stasiunnya, tapi begitu turun dari stasiun, tanpa pas khusus, kita tidak bisa masuk ke area itu. Satu-satunya cara kita bisa bertemu orang atau akademisi atau ahli nuklir misalnya di tempat-tempat tertentu di Rusia, itu harus izin khusus, atau kita dijemput di stasiun ataupun di bandara, bahwa kita bisa masuk ke area itu. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa membantu jika Bu Monik tertarik untuk melindungi atau concern untuk melindungi ilmuwan nuklir ataupun terkait teknologi tinggi Iran. Saya kira apa yang dilakukan di Rusia itu harus ditiru oleh Iran. Kalau ini memang kita mau bahas ke sana arahnya. Tapi saya juga tertarik tadi pada pernyataan Pak Hikmahanto Juwono gitu, bahwa Indonesia ini mesti turun dalam peran bagaimana mendamaikan. Pertanyaannya nih, kita nih bisa apa ya dalam konteks kita mendamaikan? Karena kalau kita bicara nuklir, multipurpose reaktor kita di Bandung atau di reaktor Kartini kita di Jogja, saya harus beri kabar nggak enak loh pada ambasador tadi menyatakan bahwa kita sudah advance memperkaya 20% bla bla bla. Itu beberapa tahun lalu izin. Setahu saya sudah berapa tahun ini kita sudah tidak mendapatkan uranium. Jadi kita ini sudah diperlemah dan kita sudah tidak bisa memperoleh. Karena apa? Kontrol IAEA itu terhadap negara-negara pemilik multipurpose reaktor seperti Indonesia itu sangat ketat. Jadi jangan kita berhayal bahwa kita bisa membantu banyak jika kita untuk kepentingan nasional kita saja kita sudah kesulitan untuk menyelamatkan uranium yang kita perlukan untuk masuk. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita lihat bantuan Rusia terhadap Indonesia setelah kunjungan Presiden Prabowo, 73 triliun kalau nggak salah untuk kerjasama nuklir. Ini mesti kita sikapi hati-hati, jangan sampai kita bernasib seperti Iran. Karena seperti saya bilang tadi, ketika Amerika ingin menyatakan apapun, dia bisa menyatakan apapun lah. Terserah dia gitu. Dia bisa bantah mau dia bikin dia orang tanda tangan NPT atau tidak, apa yang dia mau bikin. Yang saya khawatirkan, dengan bantuan 73 triliun dari Rusia, jika kita tidak matang dalam juga konteks memperkuat kemampuan multipurpose reaktor kita menghadapi resiko yang sama. Kemudian dari pelajaran yang kalau saya selalu gini ya, setiap ada perang tuh kita mesti lihat pelajarannya apa sih buat Indonesia. Ini kebetulan ada Pak Ponto ya. Buat saya, pelajaran dari perang Iran dan Israel adalah bagaimana sistem-sistem kapal pembawa drone, sistem laser angkatan laut, bagaimana kapal selam nuklir, ya bagaimana perang 3 dimensi udara, laut, dan bawah laut termasuk cyber itu jadi semakin hebat, di mana bagaimana Iran bisa mengancam Selat Hormuz dengan biaya murah, tapi dampak globalnya akan sangat besar. Yang intinya adalah kuncinya cost disruption-nya kecil, di mana economic damage yang akan dilibatkan pada dunia. Baik, Ibu. Hal-hal kayak gini menurut saya kita berkesempatan untuk belajar dari perang ini. Kita nggak usah perdebatkan orang ngapain atau Amerika kenapa atau Israel kenapa atau Iran kenapa. Oke, hal itu penting, tapi lebih kepada Indonesia terus mesti apa kalau itu terjadi. Sekali lagi ya, saya kontekskan ini karena kita akan menjadi negara punya kekuatan nuklir hebat dengan bantuan Rusia. Soon. Baik. Thank you banget Ibu Koni Bakri sudah join di Catatan Demokrasi. Pak Smith Al-Hadar sama Pak Mahfud harus bersuara juga. Indonesia bisa apa ketika kita disuguhkan bahwa jalur diplomasi menemukan jalan buntu. Perang terbuka kita dipertontonkan hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.